Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sanabila Purisa Fitri. Saya dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi dan numerasi. Numerasi atau literasi merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Keduanya tergolong literasi fungsional dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi berfungsi efektif dalam kegiatan belajar, bekerja, dan berinteraksi sepanjang hayat. Oleh sebab itu, literasi numerasi dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan, baik dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun kegiatan pembelajaran di luar kelas atau ekstrakurikuler. Kemampuan literasi numerasi sebagai pengetahuan dan kecakapan yang erat kaitannya dengan pemahaman angka, simbol, dan analisis informasi kuantitatif dalam kurung, grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Sangat penting dimiliki generasi saat ini dengan memiliki kemampuan literasi numerasi yang baik. Peserta didik secara cakap mampu mengaplikasikan pengetahuan matematikanya dalam kehidupan nyata. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk dalam kurung A menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, dan B. menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil kesimpulan dan keputusan. Berikut adalah contoh soal literasi numerasi. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? A. 6, B. 7, C. 9, D. 13. Jawabannya adalah C. 9. Kenapa bisa C. 9? Pembahasan. Gambar yang pertama yang disoal ada 3 bagian. Per bagiannya ada 7 kolom. Nah, bagian yang pertama sudah diarsir 7. Berarti 7/7 sama dengan 1 bagian. Bagian yang kedua sudah diarsir 1, berarti 1/7. Untuk mendapatkan kue 2/3/7 bagian, maka 2 kolom harus terisi penuh. Kolom ketiga harus diarsir 3 bagian. Jadi, kotak putih yang harus Andi arsir sebanyak 9 bagian. Nomor 2. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7, Ade memegang angka 0,68, dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka diminta berbaris sesuai urutan angka yang mereka pegang. Apabila urutan berdiri mulai dari yang terbesar, maka yang berada di tepat di belakang Ade adalah. Jawabannya adalah Budi. Mengapa bisa Budi? Berikut pembahasannya. Samakan semua bentuk pecahan menjadi desimal. Budi 61% sama dengan 0,61, Dinda 0,7, Ade 0,68, dan Yuda 5/9 sama dengan 0,55555 sama dengan 0,56. Diambil yang mendekati. Maka urutan dari yang terbesar adalah Dinda, Ade, Budi, Yuda. Jadi yang berada tepat di belakang Ade adalah Budi. Soal nomor 3. Andi mendapat kue 5/6 bagian. Susi mendapat 6/7 bagian dari kue yang sama. Pernyataan berikut ini yang benar adalah terdapat kolom di bawah. Dalam pernyataan itu, yang pertama adalah Andi mendapatkan kue lebih banyak. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Yang nomor 2, Susi mendapat kue lebih banyak. Jawabannya adalah benar.
Yang ketiga, Andi dan Susi mendapatkan bagian yang sama. Jawabannya adalah salah. Yang keempat, Andi mendapatkan kuil lebih sedikit. Jawabannya adalah benar. Andi sama dengan 5/6 sama dengan 35/42. Susi sama dengan 6/7 sama dengan 36/42. Soal nomor 4. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? A. 7/12 bagian, B. 9/20 bagian, C. 1/3 bagian, D. 1/4 bagian. Jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah semua buku yang ada di perpustakaan adalah kesatuan atau satu bagian dari satu bagian utuh tersebut. Dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu buku cerita fiksi 30% sama dengan 3/100 sama dengan 3/10. Buku pelajaran sama dengan 0,2 sama dengan 25/100 sama dengan 1/4. Buku ensiklopedia sama dengan 1 min 3/10 min 1/4 sama dengan 20/20 min 6/20 min 5/20 sama dengan 9/20 bagian. Soal nomor 5. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7, Ade memegang angka 0,68, dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Urutan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah A. Yuda, Budi, Ade, Dinda, B. Dinda, Yuda, Budi, Ade, C. Budi, Dinda, Ade, Yuda, D. Yuda, Ade, Dinda, Budi. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, samakan semua bentuk pecahan menjadi desimal. Budi sama dengan 61% sama dengan 0,61, Dinda sama dengan 0,7, Ade sama dengan 0,68, Yuda sama dengan 5/9 sama dengan 0,555, dan seterusnya sama dengan 0,56. Maka urutan mulai dari yang terkecil adalah Yuda, Budi, Ade, Dinda. Sekian dari saya. Terima kasih.